Bapak Ibu saudara sekalian, selamat Paskah. Kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Pada saat ini kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu bagi kami. Engkau dapat menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan kami sampai masa kekekalan nanti. Kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu dan juga untuk kebangkitan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Judul renungan pada saat ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Siapakah orang pertama dari murid-murid Yesus yang mempercayai bahwa Yesus bangkit? Mari kita baca Yohanes 20 ayat 6 sampai 8. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Percaya atau dalam bahasa Yunaninya dikatakan episteusen dalam ayat ke-8. Kata ini dalam naskah aslinya ditulis dalam bentuk auris, yang menurut Cambridge Dictionary mempunyai arti making choices quickly and surely without having any doubt. In an emergency, decisive action is called for. Membuat pilihan dengan cepat dan yakin tanpa kebimbangan sedikit pun. Dalam situasi darurat, tindakan decisif sangat dibutuhkan. Yohanes adalah satu-satunya murid yang sangat yakin mayat Yesus tidak dicuri orang, karena penjagaannya memang begitu ketat, dan bila seseorang dicuri mayatnya, kain kafan dan kain peluh tidak akan tertinggal di sana. Kalau dicuri orang, pasti kain kafan dan kain peluh juga akan terbawa. Yohanes adalah seorang murid yang punya spiritual insight atau wawasan spiritual yang tajam dan bagus. Ia adalah murid yang merupakan lingkaran terdekat Yesus. Itu adalah pokok pikiran yang pertama. Mari kita lihat beberapa peristiwa yang hanya dihadiri oleh 3 orang murid Yesus. Peristiwa pertama adalah penyembuhan anak Yairus. Markus pasal 5 ayat 37, 41 dan 42. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum,"
yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Peristiwa kedua adalah peristiwa ketika Yesus dimuliakan. Markus pasal 9 ayat 2 dan 3. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah muka di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Kejadian ketiga yang dicatat Alkitab, di mana Yesus hanya melibatkan 3 muridnya, adalah ketika dia di Getsemani. Matius 22 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus juga hadir ketika Yesus disalibkan. Di bawah salib Yesus ada beberapa perempuan dan Yohanes ada di sana. Dalam kesempatan itu, Yesus menyerahkan ibunya, yaitu Maria, di dalam pemeliharaan dari Yohanes. Kita baca Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus merasa Maria akan lebih aman berada di tangan Yohanes. Walaupun pada akhirnya mereka, saudara-saudara Yesus, menjadi percaya. Tetapi saat itu Yesus merasa Maria akan lebih nyaman berada bersama-sama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya itu. Pokok pikiran yang ketiga yaitu ia merasakan penyertaan Tuhan dan mempunyai ketajaman spiritual lebih dari murid-murid yang lain. Kalau kita baca penampakan Yesus di Danau Tiberias dalam Yohanes 21, dalam Yohanes 21 ayat 7a dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika mereka semalaman tidak mendapatkan seekor ikan pun, dan kemudian pada pagi hari atas perintah seorang yang mereka tidak tahu sebenarnya itu siapa, supaya menebarkan jalan mereka, lalu mereka taat dan memperoleh ikan yang begitu banyak
Yohanes langsung punya pikiran, itu adalah Tuhan. Dia punya spiritual insight lebih dari murid-murid yang lain. Dia punya wawasan rohani yang melihat bahwa peristiwa di luar kewajaran itu pasti dilakukan oleh Yesus. Dia menyadari bahwa keberhasilan menangkap ikan itu bukan sesuatu yang wajar terjadi, tapi pasti ada Yesus berperan di dalamnya. Pokok pikiran yang keempat, ia mewariskan tulisan yang sangat berguna bagi gereja. Ia menulis Injil Yohanes, surat-surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Kedalaman dari makna Injil yang ditulisnya, surat-suratnya, dan kitab Wahyu telah memperkaya gereja sampai saat ini. Mengapa? Karena Yohanes punya wawasan rohani lebih dari murid-murid yang lain. Dia dijuluki murid yang dikasihi oleh Yesus. Maukah kita juga jadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan Tuhan merasakan kasih yang tulus itu, sehingga dia menyatakan dirinya kepada Yohanes, dan Yohanes menanggapinya dengan sangat serius, sehingga dia dijuluki seorang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi juga oleh Tuhan. Kiranya Paskah tahun ini akan menjadikan kita murid-murid yang layak dikasihi oleh Tuhan. Murid-murid yang selalu melihat di balik semua peristiwa, di balik semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang berperan di dalamnya. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Dialah sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga rindu menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus, yang selalu memperhitungkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami, yang lebih merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami punya hati yang mengasihi Engkau, sehingga Engkau pun akan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin, kami percaya bahwa kami dapat menjadi orang yang bertumbuh di dalam kasih kami kepada Tuhan, sehingga dapat menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk dapat menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.